Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aquarius 15 Mei sampai 31 Mei 2022. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan tingkat keresonansan juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50 sampai 90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi kalian yang ketarik ke sini ya, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan, seperti itu. Dan ini seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk tetap saya. Ini madu karomah teman-teman. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif dalam diri kalian, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran rezeki. Ini harganya 90.000 ya. Dan ini juga sama produk tetap saya. Ini minyak wangi aura, ini 30 ml teman-teman, ini 85.000 ya. Dan ini 50 ml, ini 130.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan, jadi biar disenangi banyak orang, untuk kelancaran pekerjaan, dan juga bisa buat usaha dagang ya, kalau teman-teman usahanya dagang atau apapun itu. Dan bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki semua ini, dan ini juga gelang energinya udah jadi, teman-teman bisa konfirmasi ke saya. Ini bisa dikirim ke luar negeri, minyak wangi juga bisa tanpa alkohol ya, dikirim ke luar negeri. Dan ini untuk kelancaran rezeki, untuk asihan juga, untuk melepaskan aura negatif juga, ini ya, penjagaan juga. Energinya udah cukup, udah 2 bulanan lebih. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki semua yang saya tawarkan ini via WhatsApp, hubungi saya via WhatsApp ya. Ada 2 nomor saya, nanti saya ganti ya, ganti-ganti. Itu semua langsung ke saya teman-teman, jadi nggak ada perantara lagi. Nomor yang simpat itu 0812 8396 9266. Yang ada di box deskripsi teman-teman ya, ada di box deskripsi. Ini memang agak telat banget malah. Mohon dimaafkan karena kesibukan yang begitu menyita waktu, dan ini kita pan reading aja ya. Kehidupan zodiak Aquarius 15 Mei sampai akhir Mei 2022. Di sini kalian seperti mendapatkan banyak sekali kemudahan dari segala apapun yang kalian alami setelah kalian mendapatkan kesulitan. Nah, seperti kalian gini, mungkin lebih tepatnya seperti ini. Jadi mungkin dulu, kemarin, atau beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kalian tuh seperti mendapatkan kehampaan hidup. Ini bisa berhubungan dengan cinta, kekecewaan dari seseorang, bisa juga berhubungan dengan asmara ya, bisa juga berhubungan dengan finansial yang naik turun, bahkan pengkhianatan dari rekan bisnis atau orang yang kalian percaya. Nah, itu kalian merasa agak letih ya, agak letih secara jiwa, secara pikiran juga, ekonomi juga mungkin banyak yang terkuras ya, seperti itu. Dan beberapa bulan ini kalian juga merasakan ada perkembangan untuk kehidupan, misalnya ada aja rezeki, mulai terbuka pintu usaha, mungkin seperti itu. Dan itu membuat kalian tuh semakin matang dalam pemikiran, dalam tindakan, dalam pribadi, karena apapun yang kalian alami seperti jadi pupuk yang sangat mustajab ya, yang sangat baik, menjadi kalian orang yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih berproses dalam kehidupan, sehingga membuahkan pribadi-pribadi yang tangguh, yang tahan banting, yang lebih bijaksana, dan lebih bisa memilah dan memilih mana yang baik atau mana yang tidak. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Dan kalian tuh seperti tercerahkan dengan semua kejadian itu, dan bahkan di sini kalian juga seperti bisa memberikan pencerahan
kepada orang-orang yang memang membutuhkan dan ada di posisi saat itu ya, saat-saat kemarin kalian. Jadi kalau ada orang yang memang lagi mengalami posisi kalian waktu dulu, itu seperti kalian tuh bisa memberikan arahan atau pencerahan kepada mereka. Karena apa? Karena kalian punya pengalaman. Yes. Jadi apapun yang terjadi kepada kalian, walaupun mungkin waktu menghadapinya itu ada yang memang gemerungsung ya, sedih, ada juga yang sabar, ada yang juga istilahnya kayak kok Tuhan gak adil ya sama aku. Tapi apapun itu dampaknya ada hal positif yang datang kepada kalian. Dan di sini kalian tuh seperti istilahnya orang-orang yang memang semakin terarah hidupnya, semakin tenang secara pemikiran, dan apapun yang kalian hadapi lebih tenang lagi, dalam arti jiwa kalian tuh lebih tenang menghadapi masalah apapun, sehingga kelihatan tuh lebih adem ya. Jadi apapun yang memang kalian alami, apapun yang kalian hadapi itu seperti terbuka pintu, seperti apa ya, pintu-pintu mulai terbuka. Maksudnya permasalahannya itu, titiknya itu di mana, dan kalian mudah menyelesaikannya. Nah, gitu, seperti itu ya. Dan di sini kalian tuh seperti mendapatkan banyak hal positif dalam kehidupan kalian. Kalian semakin tercerahkan, semakin kuat secara jiwa, semakin bisa melepaskan hal-hal yang toksik dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian, dalam lingkungan kalian, bahkan dalam pikiran kalian sendiri. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang tangguh untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Dan kalian ini seperti punya fondasi besar untuk mencapai atau meraih sesuatu yang memang kalian cita-citakan, bisa berhubungan kedudukan, pendidikan, atau apapun itu. Nah, di sini kalian itu seperti ada berkah rezeki yang akan datang kepadamu, dan ini berhubungan dengan usaha, dengan kerjasama, bisa juga dengan kenaikan jabatan. Tetapi di sini memang kalian harus punya fondasi kuat, kemampuan yang mumpuni, karena orang-orang yang tidak suka juga banyak sekali. Ini seperti apa ya, sesuatu yang memang cobaan yang membuahkan ketegaran dalam jiwa kalian, dan kalian istilahnya ditempa untuk istilahnya apa ya, memikul tanggung jawab yang memang ditakdirkan oleh Tuhan untuk kalian. Ini bisa berhubungan dengan kepemimpinan, usaha di perusahaan tertentu, atau bahkan usaha sendiri. Bisa juga berhubungan dengan guru spiritual atau supranatural. Bisa juga berhubungan dengan tokoh masyarakat yang akan mengemban banyak amanah dan tanggung jawab. Kayak macam gitu arahannya. Kita ngebahas keuangannya. Teman-teman, kalau saya napas agak kedengeran, memang saya punya bakat kalau banyak ngomong itu capek. Mohon dimaklumi. Memang saya dari dulu seperti itu. Kalau kedengeran napasnya kok kayak ngos-ngosan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Seiring usia juga sih. Maklum teman-teman ya, dimaklumi kalau orang udah semakin sepuh mah ya emang begitu ya kan. Kita ngebahas keuangan ya, keuangan zodiak Aquarius 15 Mei sampai 31 Mei 2022. Di sini kalian semakin bijaksana, semakin tenang, semakin istilahnya bisa menaklukkan tantangan dalam hidup kalian. Dan istilah kalian tuh seperti bisa memberikan contoh yang baik buat orang lain, atau kalian seperti jadikan figur untuk orang lain untuk dijadikan contoh. Ternyata dia bisa kok melewati hidupnya, walaupun naik turun hidupnya, walaupun cobaannya banyak, walaupun ini dan itu, tapi dia bisa berkembang, bisa maju, bisa berdiri, dan bisa mandiri. Nah, kayak macam gitu ya. Orangnya juga baik. Nah, macam gitu mungkin teman-teman. Jadi di sini sepertinya banyak hal yang harus kalian syukuri, karena apapun yang terjadi dalam hidup kalian, banyak hal positif yang berdampak dalam diri kalian, dan itu akan berpengaruh besar untuk kehidupan kalian ke depannya. Dan di sini kalian udah bisa mengakhiri segala hal-hal yang toksik, hal-hal yang tidak baik, entah dalam pergaulan, kehidupan,
bahkan magic sekalipun udah mulai luntur dalam hidup kalian, karena mungkin kalian menghadapi semua ini dengan kesabaran dan prosesnya juga udah lama, dan ini seperti cobaan itu udah waktunya berakhir dan mulai terbuka pintu rezeki, pintu kemudahan, dan banyak kabar baik yang akan datang kepadamu, banyak pertolongan-pertolongan yang datangnya dari orang-orang yang memang selama ini ada di sekeliling kalian, bisa atasan kalian, bisa rekan kerja kalian, bisa rekan bisnis, bisa teman lama, saudara, siapapun itu, tapi ini membawa kebahagiaan untuk kedepannya. Dan kalian semakin istilah tercerahkan dan terarahkan dalam hal kehidupan. Ini lebih membahas ke jiwa kalau menurut saya, secara jiwa untuk zodiak Aquarius ini. Banyak hal positif yang datang kepadamu karena banyak cobaan hidup. Nah, intinya seperti itu ya. Kalau saya jabarkan, dan di sini kalian ini seperti akan banyak yang memulai kehidupan baru. Ini banyak dari kalian yang akan tinggal di tempat yang baru, rumah baru, pekerjaan baru, bahkan lingkungan yang baru, dan orang-orang baru di sekeliling kalian, bahkan pekerjaan baru. Dan ini akan membuahkan istilahnya proses dalam kehidupan kalian menjadi orang yang lebih positif lagi dan lebih maju lagi, lebih banyak pengalaman lagi ke depannya. Dan kalian udah punya fondasi untuk istilahnya beradaptasi dimanapun, dengan lingkungan apapun, dan dengan siapapun. Tetap kalian harus hati-hati dalam ucapan tindakan ya teman-teman, karena kita nggak pernah tahu hati manusia. Kadang-kadang kita udah baik aja masih aja seperti itu, tidak dibalas dengan hal baik lagi seperti itu ya. Karena di sini kalian ini rentan sekali dan sering sekali saya bilang kena yang berhubungan dengan magic. Entah kalian seorang pengusaha, seorang pembisnis, entah seorang pegawai negeri, entah seorang apapun itu pekerjaan kalian, ini sering sekali karena banyak orang yang tidak terlalu suka atau tidak suka melihat kalian menyayangi hidup mereka, pekerjaan mereka, atau kalian lebih baik dari mereka, tidak ingin melihat kalian itu lebih sukses dari mereka, mungkin seperti itu ya. Banyak yang iri ya, tapi beberapa juga dari kalian yang memang kalau bicara itu orangnya sih baik, sabar, tapi kalau bicara itu terlalu frontal dan itu harus agak diperbaiki ya teman-teman gitu. Anggap aja masukan, bukan mengkritik, masukan. Nah, di sini kalian seperti akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan proyek baru, job atau tender besar atau rezeki besar, dan ini akan datang bisa di akhir Mei, awal Juni, atau bisa juga di telat-telatnya itu awal Agustus, telat-telatnya ya. Dan ini akan punya pengaruh besar banget untuk kehidupan kalian ke depannya secara ekonomi gitu teman-teman. Itu aja ya, ini kayak macam bukan menjelaskan keuangannya sekarang ini, tapi seperti menjelaskan proses kehidupan kalian dan itu dampaknya ke depannya akan bagaimana, kayak macam gitu sih perhatian Aquarius. Karena kalau untuk sekarang ada yang memang lagi maju, tapi ada juga yang memang masih naik turun, ada juga yang memang udah mulai membaik kehidupannya kalau untuk sekarang. Nah seperti itu. Kita ngebahas asmara ya, asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan teman-teman. Yang berpasangan dulu ya, lagi banyak kebahagiaan, banyak rezeki, banyak kemudahan, dan keharmonisan yang sangat terjaga dengan pasangan. Banyak berkah, banyak kebahagiaan dan kerukunan yang terjaga. Begitulah intinya ya. Sebenarnya banyak hal positif yang datang kepada hidup kalian, dan lebih saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling berintrospeksi diri, dan saling mensyukuri apapun yang kalian miliki. Dan jangan lupa teman-teman berbagi ya dengan orang lain yang memang tidak seberuntung dengan kalian. Kalau memang rezeki kalian sangat berlimpah atau berlebih banget ya. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti kalian itu seperti udah punya pamor atau power yang sangat luar biasa kuat dalam menjalani kehidupan secara jiwa, bahkan tindakan. Secara jiwa kalian menjadi orang yang mandiri, orang yang tenang hidupnya ya, tenang pikirannya, tidak gemurungsung lagi, tidak tergantung dengan pasangan, tidak tergantung dengan orang tua, tidak tergantung dengan siapapun mungkin ya. Udah banyak yang mandiri, dan kalian juga secara tindakan semakin kreatif dalam usaha, pekerjaan, atau apapun itu, sehingga orang itu melihat sinar kalian, kemampuan kalian, dan istilahnya intelijen kalian, pemikiran-pemikiran cemerlang, ide-ide kalian itu seperti dibuktikan, bukan cuma dipikirkan. Nah
Secara asmara, kalian akan banyak bertemu dengan orang-orang yang sevibrasi dengan kalian, orang yang udah bisa melepaskan hal yang toksik dalam hidupnya dan mulai maju ke depannya, ke kehidupan yang gimana ya, orang yang udah bisa melepaskan hal-hal yang toksik dalam kehidupannya dan dia istilahnya maju kedepannya tuh, hidupnya itu udah terarah gitu maksudnya. Jadi udah benar-benar sama-sama ketemu dan orang-orang yang sama-sama terasah. Nah, kalau kalian banyak cobaan, kalian akan bertemu dengan orang yang udah banyak menjalani cobaan juga. Jadi udah sama-sama berproses, sama-sama terasah, sehingga ada hubungan yang sehat seperti itu, dan itu akan terarah ke hubungan yang berhubungan dengan komitmen atau pernikahan. Kalau misalnya kalian tuh masih banyak proses dalam hidup, sepertinya akan banyak ketemu dengan orang-orang yang memberikan banyak pelajaran hidup untuk kalian. Jadi dua versi nih teman-teman ya. Mana versimu silahkan sesuaikan, karena kalian yang tahu ya. Seperti itu. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Banyak berkah, banyak rezeki, banyak kebahagiaan dan anugerah yang datang kepadamu. Dan ini benar-benar anugerah yang harus kalian syukuri. Bisa kesehatan, kalau kalian lagi sakit bisa kesembuhan, dan rezeki yang berlimpah, bisa membeli sesuatu, bahkan bisa membeli properti, atau bisa menyenangkan orang tua atau anak-anak. Secara cinta, kalian akan bertemu dengan orang yang akan memberikan istilahnya kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kalian, karena sepertinya dia bisa mengerti kalian, bisa mengisi hari-hari kalian dengan sangat indah ya, bisa istilah saling mendukung dan saling memberikan berbagi cerita, dan memberikan istilah saling memberikan masukan yang sangat baik. Dan ini mungkin akan dijadikan jodoh kalian, sepertinya akan bertemu dengan jodoh yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk kalian. Kalau kalian masih dalam lingkungan yang toksik, sepertinya kehidupan kalian akan membaik secara ekonomi, tetapi kalian sudah bisa melepaskan orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan kalian atau lingkungan kalian. Ini bisa berhubungan dengan pasangan, bisa berhubungan dengan lingkungan, bisa juga berhubungan dengan orang-orang yang memanfaatkan keuangan kalian dan kebaikan kalian saja. Gitu teman-teman ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, pasti ada beberapa yang tidak bisa saya lihat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.